Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di sini ingin menyampaikan sosialisasi tentang gempa bumi. Sebelum memulai sosialisasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dimas Maulana dan rekan saya. Nama saya Abdullah Minuddin sebagai rekan dari Pak Dimas. Oke, kami mulai sosialisasi tentang gempa bumi. Pertama yang kita harus tahu, gempa bumi merupakan suatu bencana yang diakibatkan karena getaran yang berasal dari dalam bumi. Hal ini dipicu karena pergeseran antara dua lempeng tektonik atau dua lempeng bumi yang saling bertabrakan. Kedua itu aktivitas gunung berapi. Ketiga adalah reruntuhan dari sebuah gua atau tambang. Nah, yang seperti dikatakan oleh Pak Dimas, bahwa gempa dipicu oleh beberapa hal. Untuk gempa yang diakibatkan oleh pergeseran lempeng bumi itu dinamakan gempa tektonik, dan untuk gempa vulkanik itu adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi, serta gempa runtuhan itu adalah gempa yang disebabkan oleh bentuknya sebuah gua. Jadi gempa bumi ini bisa kita lihat tanda-tandanya dari perilaku hewan. Biasanya mereka akan gelisah atau panik karena insting hewan ini lebih tajam daripada manusia. Dan biasanya gempa bumi juga diawali dengan getaran-getaran ringan. Jadi kita harus waspada terhadap tanda-tanda gempa bumi, karena gempa bumi ini bukan bencana yang bisa kita anggap remeh. Bencana ini bisa menghancurkan wilayah, bahkan merenggut korban jiwa dalam jumlah besar. Jadi ibu-ibu harus tahu bahwa nyawa adalah prioritas utama daripada yang lainnya, karena harta itu bisa dicari, sedangkan nyawa itu tidak bisa dibeli. Lalu untuk cara apa saja yang bisa dilakukan untuk agar bisa menyelamatkan diri dari gempa bumi akan disinggung oleh Pak Dimas. Baik, terima kasih Pak Amin. Kali ini saya akan menerangkan tentang mitigasi gempa bumi. Mitigasi gempa bumi merupakan segala upaya untuk mengurangi resiko kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi. Mitigasi gempa bumi itu dibedakan menjadi 3, yaitu mitigasi sebelum, mitigasi sesaat, dan mitigasi sesudah. Contoh mitigasi sebelum yaitu membangun rumah dengan fondasi yang kuat tahan gempa. Yang kedua adalah sosialisasi tentang mitigasi gempa bumi. Ketiga yaitu menentukan tempat yang aman apabila terjadi gempa bumi. Contoh mitigasi sesaat yaitu jika ibu-ibu berada di dalam rumah dan tidak bisa langsung keluar rumah, ibu-ibu bisa berlindung di bawah meja atau kolong kasur. Jika tidak ada kolong kasur atau kolong meja, bisa menggunakan bantal untuk melindungi kepala bagian belakang. Jika ibu-ibu bisa langsung keluar rumah, ibu-ibu harus mencari tempat yang aman, seperti tempat dengan halaman terbuka, lapangan, atau semacamnya. Dan jangan lupa untuk menghindari seperti papan reklame, tiang listrik, pohon, atau bangunan-bangunan yang bisa roboh suatu saat. Dan contoh mitigasi setelah yaitu ikut membantu korban-korban yang tertimbun atau korban-korban jiwa, ikut membersihkan puing-puing bangunan yang roboh. Dan jika ibu-ibu bisa menemukan benda-benda yang sekiranya masih bisa digunakan, maka boleh diambil dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Mungkin sekian dari kami atas sosialisasi yang kami sampaikan mengenai gempa bumi kali ini. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf, dan bila ada salah kata atau ucapan yang tidak mengenakan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ternyata. Kan mama sebelah. Oh iya lali. Oh iya, Mas mana SMA IPAS? Gorong. Ya saya ngejar bareng. Iya. Kita kompor kamu. Oh iya lari. Ayo sini gimana ya? Aduh, sore-sore gini enaknya nyantai, makan roti, minum teh. Gempa.